Jawab Yesus, hukum yang terutama ia dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Betul. Tapi Tuhan itu siapa? Loh, Tuhan itu siapa? Tuhan itu memang esa. 1 Korintus 8 ayat 6 dan 7. Lihat Tuhan itu siapa di situ. Oh, jadi Yesus sedang mengatakan dirinya Tuhan. Tuh, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, daripadanya berasal segala sesuatu, dan satu Tuhan, yaitu siapa? Loh, enggak salah, Yesus kan? Jadi ketika dikatakan Tuhan itu esa, memang Yesus itu hanya satu-satunya. Kita ndak boleh bawa pemahaman si Zuma ke sini. Kenapa? Zuma orang hidup 2000 tahun lalu, 2000 tahun sejak dia. Ini yang nulis ini siapa? Rasul Paulus yang bertemu dengan Kristus. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata Tuhan itu esa, dia sedang menunjuk kepada dirinya sendiri juga. Karena Rasul Paulus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Dalam Lukas 1 juga dikatakan apa? Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, Yohanes 13 ayat 13. Apa perkataan Yesus? Ini perkataan Yesus loh ini ya. Kamu menyebut aku guru dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yesus mengakui dirinya Tuhan enggak? Oh, kalau kamu tanya Zuma, ini dibilangnya Tuhan, enggak Tuhan. Padahal bahasa Yunani Tuhan maupun Tuhan itu tetap satu, yaitu Kurios. Jadi Yesus adalah Tuhan enggak? Jadi anak-anak muda enggak usah minder, imanmu udah bener. Cuma begini, karena kita hidup di tengah-tengah iblis, akan banyak usaha untuk membuat kamu malu dengan imanmu. Tapi kalau kamu mencari kerajaan Allah, ada tertulis semuanya ditambahkan ke hikmatlah apa segala macam itu akan diberikan. Gitu. Makanya belajar yang banyak. Apakah benar pengertian Tritunggalnya yang dipahami sebelah itu adalah Allah, Isa dan Maria? Bagaimana menjelaskannya? Ya itu, aku pun bingung kadang. Kok bisa dibilang kita itu menuhankan Maryam, Isa, Allah dan Maryam? Ada nggak di dalam pengakuan iman kita menuhankan Maria? Bahkan orang Katolik pun, teman-teman kita Katolik yang menghormati Maria, ndak ada tuh sembah Maria. Rumusan latria itu hanya kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tidak ada Maryam. Makanya kalau mereka mengatakan Tuhanmu tiga menggunakan ayat itu, saya selalu bilang tuduhanmu salah alamat. Karena nggak ada Maryam dalam Tritunggal. Siapa yang menuhankan Maria? Tidak ada. Tapi asumsinya bahwa mereka ini mendapatkan pengajaran itu karena mereka lahirkan di tanah Arab kan. Oh, itu fakta Bapak, jangan ketawa. Mereka ini terpengaruh oleh ajaran sesat namanya kolidrianisme atau Mariamisme gitu. Nah, kolidrianisme ini menganggap Maria itu Tuhan. Jadi mungkin mereka mendengar-dengar bahwa orang Kristen itu kolidrianisme itu menuhankan Maria, sehingga mereka pukul rata tuh semua Kristen menuhankan Maria. Padahal mereka sedang mendengar bidat, bukan mendengarkan Kristen yang benar. Pengakuan iman Nikea Konstantinopel 325, di dalam rumusan iman aku percaya kepada satu Allah Sang Bapa, firman Allah yang diperanakan dari Sang Bapa, Roh Kudus Tuhan Sang Pemberi hidup. Enggak ada Maria di dalam. Tiba-tiba 400 tahun setelah itu difitnah kita menuhankan Maria. Wopo itu? Ya kan? Nah, jadi dalam hal ini pun tidak usah minder. Kita udah punya datanya kok. Ya? Kenapa kita masih percaya Tuhan? Terus kenapa Tuhan kita harus ada 3? Nah itu coba bisa dijelaskan. Nah, kenapa Tuhan kita harus ada 3? Karena
penjelasan yang paling normal adalah Tuhan. Misalnya Allah Bapa adalah penguasa semesta langit dan bumi, betul? Kita menyembah Allah Bapa karena Allah Bapa memang pencipta langit dan bumi. Oke, fine, I can accept. Yesus Kristus, kenapa kita mesti percaya Yesus Kristus sebagai bagian dari Tritunggal, tapi kesatuannya satu? Karena Yesus Kristus telah berkorban, anak Allah. Dengar ya, anak Allah. Tadi Allah Bapa, nah ini sekarang anaknya. Anaknya turun ke dunia ini untuk disalibkan dan dijadikan kutuk karena dosa kita. Dosa umat manusia menjadi kutuklah anak Allah ini, dan saat anak Allah disalibkan, kutuk kita terhapuskan dan berserah dengan dosa-dosa kita. Karena diserap lah, istilahnya kayak diserap, like magnet. Oke nggak? Oke lah, fine. Kata ajaran kasih kan? Fine, oke, fine. Sekarang kita masuk ke Roh Kudus. Roh Kudus adalah katanya roh yang yang akan menghinggapi kita ketika kita hidup di dalamnya jalan Yesus Kristus, dalam ajaran Yesus Kristus. Ketika kita percaya Yesus Kristus, akan ada Roh Kudus yang hidup bersama dengan kita. Pertanyaan saya mulai keluar. Saya udah mulai nggak terima nih. Kayak gini. Jadi kalau roh saya keluarin, terus masukin Roh Kudus, bisa hidup nggak? Kan sama-sama roh. Saya roh manusia. Saya ngaku saya manusia. Manusia namanya Jesslyn. Nah, coba nih, saya di stop jantungnya. Terus dibilang, saya kan percaya dengan Yesus. Saya percaya, saya ini, dan saya yakin 100%. Coba, hentikan jantung saya, replace Roh Kudus aja di dalamnya. Bisa nggak? Nah, kalau nggak bisa, kenapa kita harus punya Roh Kudus? Emang roh kita nggak cukup? Terus pertanyaan saya, bagaimana jutaan orang di dunia ini yang lain yang nggak punya Roh Kudus? I see they live it fine. Mereka baik kok. They did a good things. I see it by my own eyes. Mereka berdoa dan bersabda setiap saat. Berarti apa penjelasan Roh Kudus? Roh yang menyertai kita. Dan kedua, gimana cara saya validasi? Ini Roh Kudus atau roh setan? Sama-sama roh kan? Yeah. Yang masuk ke tubuh saya. Misalnya dibilang, oh saya bisa melihat pandangan Roh Kudus masuk. Oke, apa yang dilihat? Mungkin angin ya, mungkin sosok, mungkin bayangan, mungkin something lah yang spiritual. Masuk ke saya. Emang dalam saya bisa ada pengecekan gitu, kayak pengecekan kakak, soalnya Roh Kudus nomor kakaknya berapa, ini bener gak ini? Kan gak ada kan? Apa yang kita undang gitu loh. Because it's dangerous. Karena saya ada belajar filosofi lain, how to summon demon atau something ya. Itu tuh when you believe, when you summon, dan ketika kamu put all of your faith into it, barang yang gak nyata pun bisa nyata dan bisa masuk. Setan tuh tidak bisa mudah masuk ke manusia unless you accept it and you open it up for them. Ketika kamu undang, kamu tidak tahu, kamu undang Roh Kudus, but you don't know what is Roh Kudus, right? Nah, kamu undang dia masuk. Yakinkah dia masuk Roh Kudus? Belum tentu kan. Nah, jadi dalam konsep itu saya sudah terpecahkan. Saya memang nggak percaya dengan konsep-konsep Roh Kudus karena menurut saya kita punya roh manusia kok. Harusnya roh yang dibimbing itu roh kita. Pastikan roh kita itu tuh bukan roh-roh yang sangat suka untuk berdosa. Pastikan bahwa hati nurani kita itu selalu berusaha untuk melakukan yang baik, berusaha untuk memperbaiki jika kalau kita salah. Kan? Kita tidak perlu ditambahkan roh, kita perlu ditambahkan pengetahuan. Karena manusia tanpa pengetahuan nih, yang saya paling suka dalam Islam yang paling favorit saya, dosa terbesar, salah satu dosa terbesar ada kebodohan, stupidity. Kenapa? Bukan untuk mendiskriminasi atau untuk mengecilkan orang ya. Kalau kayak orang bodoh, udah dosa lu. Bukan. Ada alasannya. A stupid person, a fool, mereka akan sangat mudah untuk jatuh ke dalam dosa karena mereka tidak tahu. Kedua, mereka tidak peduli. Ketiga, kalaupun sudah diberitahu, mereka tidak mengerti. Jadi akan sangat dekat untuk melakukan dosa-dosa yang parah. Jadi itu tuh kayak bibitnya. Bibit dari dosa-dosa adalah kebodohan. Ketika kamu bodoh dan tidak tahu, kamu akan mudah jatuh ke jalan-jalan yang salah. Dan belum tentu kamu bisa perbaiki karena kamu sudah punya bibit kebodohan. Itulah yang harusnya kita tangkis. Itu yang paling harus kita tangkis dulu. Jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh. Nah, salah satu konsep kebodohan adalah ketika kamu diberikan sesuatu yang kamu tidak mengerti, kamu jelas kamu tidak mengerti dan kamu tahu jelas sudah bertolak belakang. Banyak kalian sudah membuktikan hal itu bertolak belakang, tapi kamu paksain. Itu juga salah satu form of stupidity. Karena kita menolak fakta yang ada. Kita manusia, live by fact. Kita manusia, kita ada blood in the veins. Itu semua fakta. Kenapa fakta-fakta mengenai agama kita, kalau kita tolak, itu namanya kebodohan. Kita akan mudah jatuh dalam dosa. Begitu. Apa sih yang, tadi kan soal agama yang dulu ya, yang dikagumi terhadap Islam itu apa? Kagumi. Fairness mengenai responsibility of our own sins. Begini, when humans diberikan penebusan sia-sia seperti Yesus Kristus disalibkan di kayu salib untuk menjadi kutuk karena dosa kita dan akhirnya menebus semua dosa kita, baik nggak? Baik banget. We cannot feel grateful enough. But that's the problem.
Kalau orang setiap hari seumur hidupnya diberikan makanan gratis, rumah gratis, pakaian gratis, apa efeknya? She will not care. He or she will not care. Gratis toh, saya nggak perlu lakukan apa-apa. Besok saya berdosa juga tetap gratis. Saya ngapain juga tetap gratis. Jadi we will take it for granted. Bukan karena kita jahat, tapi karena itulah sifatnya. Ketika itulah kodrat dalam dunia ini. Ketika you don't give anything in return for something, you will abuse it, you will exploit it, dan kamu akan menyia-nyiakan dia. Karena menurut kamu apapun yang kamu lakukan itu sama. Jadi orang yang pertamanya pengorban Yesus di kayu salib, jika Yesus yang benar-benar berkorban di kayu salib ya, yang pertama dianggap berharga, semakin tahun dianggap sepele lah, yang penting gue ucap terus beres. Nah itu, take it for granted itu yang akan membuat kita salah. Nah, dan di Islam yang paling saya luar biasa kagum adalah semua dosa kita itu tidak ada yang menanggung. Kenapa? Karena kita bertanggung jawab atas semua perbuatan kita. Kenapa? Saat kita berbuat dosa, kita tahu nggak itu dosa? Tahu sebenarnya. Walaupun orang bilang, waduh saya nggak tahu. Hatimu masa nggak tahu? Hatimu masa nggak merasa kayak klik a little bit? Aduh. Ini kan pasti kita ngerasakan, cuma kita nge-denial. Human kan denialnya sangat tinggi. Nah, ketika kamu rasa saja, itu kan setiap kamu bisa hentikan. Bisa kamu cegah dari dirimu sendiri. Jadi saat kamu melakukan kesalahan, nanti yang harus nebus adalah kamu. Karena kamu yang melakukannya, kamu harus memperbaikinya. Untuk apa? Untuk memperbaiki pertama timbangan kamu di dunia ini. Orang yang kamu salahi harus kamu minta maaf kepada dia supaya kamu bisa dimaafkan dan timbangan kamu bisa bagus. Itu akan berefek ke kehidupan nyatamu. You will become a very responsible person. Kamu akan dipercaya untuk hal yang lebih tinggi. Hidup kamu akan jauh lebih bagus karena kamu hidup secara teratur. Secara duniawi, secara rohani adalah Allah sangat maha pengampun gitu loh. Kita udah diberikan hidup, nyawa, semua sudah lengkap dari ujung sampai ujung. Gak ada bekas jahitan kan. Gak ada tiba-tiba orang yang tangannya kejahit-jahit kan. Atau yang jantungnya kurang. Lupa gitu, Allah turunin. Jantungnya hilang. Gak ada kan. Kita diberikan sudah sangat sempurna. Masa kita dosa juga masih mau maksa Allah yang nebus. Allah gak tagih setiap nafas kita. Otak kita gak ditagih miliaran aja. Udah harus bersyukur. Coba berapa harga jantung? Berapa harga ginjal? Berapa harga bola mata kita? Gak ada harga kan? Kamera terbaik di dunia, gak ada yang bisa ngalahin dengan bola mata kita. Bola mata kita pandangannya tuh unlimited jika tidak rusak dan tidak apa-apa ya. Jadi itu saja, kamu harus mikir, masa dosa kamu juga kamu suruh Allah yang tanggung gitu loh. Keterlaluan gak ini? Udah diciptain, gratis, bagus, lengkap, sempurna. Ngeyel lagi, kan? Tapi Allah maha pengampun karena kita bisa memohon ampun. Harusnya, kalau kita diberikan begitu, nggak boleh mohon-mohon dong. Masa dikasih jantung minta hati? Nggak boleh kan? Tapi karena Allah maha pengampun, saat kita memohon ampun akan dihitung. Tapi masalah pengampunannya, apakah kamu bisa menebus kekuatanmu sendiri? Cukup itu doang yang kita manusia lakukan di dunia ini. Nggak banyak kan? Kita nggak diminta untuk create jantung, create main apa segala yang sendirinya untuk nge-replace punya kita, nggak perlu kan? Sudah diciptakan berdasarkan usia yang baik, jika kamu bisa mempertahankan kesehatan yang baik, kamu sudah diberikan. Jadi kamu cukup tebus dosamu dengan benar, kamu stabiliskan kamu punya timbangan, baik dan buruk kamu stabiliskan, kamu bisa kembali menjadi ke mata Allah, suci sempurna seperti saat kamu dilahirkan ke dunia ini. Sudah cukup itu saja. Nggak cukup fair apa gitu loh. Di dunia kamu dapat berkahnya, di akhirat juga kamu dapat berkahnya.